Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam materi Public Relations kali ini, terutama dalam pendekatan holistik dalam Public Relations ya. Jadi materi apa saja sih nanti yang kita gunakan untuk apa ya istilahnya membuka wawasan kita dalam hal Public Relations ini? Yuk kita cek. Oke, sebelumnya public relations ini merupakan sebuah kita anggap sebagai sebuah tindakan komunikasi. Artinya apa? PR ini teman-teman dalam yang bergerak di dalam bidang PR ini mempunyai peran positif bagaimana memberikan sebuah image positif, kemudian memberikan tindakan-tindakan atau memberikan branding atau memberikan gambaran-gambaran tertentu dalam sebuah perusahaan ini biar apa ya istilahnya kita membangun brand nih, kita membangun loyalty nih kepada customer atau orang-orang atau publik yang pengen kita tuju seperti itu. Nah, teman-teman PR sebagai tindakan komunikasi ini adalah komunikasi dalam sebuah organisasi dapat ditinjau dari aspek manajemen komunikasi dan aspek hubungan antar manusianya. Dengan demikian, PR mempunyai ruang hidup dalam organisasi. Seorang PR harus terampil dalam mengelola komunikasi pada umumnya dan komunikasi pada khususnya. Nah, di sini ada dua kata kunci, yaitu mengelola komunikasi pada umumnya. Jadi mengelola komunikasi ini adalah menjaga jalinan komunikasi antara satu pegawai dengan yang lainnya, dan komunikasi organisasi, baik itu komunikasi organisasi internal ataupun komunikasi organisasi dengan organisasi yang lain, dengan publik yang lain, seperti itu. Oke, komunikasi organisasi ini dalam konteksnya secara internal adalah hubungan antara atasan dengan bawahan atau downward communication, atau secara kita menyebutnya secara vertikal. Kemudian ada hubungan antara bawahan dengan atasan, upward communication. Terus kemudian hubungan antara rekan kerja atau sesama atau horizontal communication. Nah, hubungan eksternal ini adalah jika kita berada di ranah semacam corporate, jual beli contoh atau apapun itu corporate-nya. Ya, hubungan dengan eksternal ini salah satu contohnya adalah hubungan dengan konsumen, hubungan dengan komunitas, mungkin hubungan dengan pemerintah atau pembuat kebijakan, hubungan dengan media, terus hubungan dengan pemimpin atau yang mempunyai pendapat yang ya public figure lah ya istilahnya, terus hubungan dengan supplier, hubungan dengan investor, hubungan dengan beberapa organisasi non governmental istilahnya NGO dan sebagainya. Nah, ini penting dalam membangun komunikasi secara eksternal. Nah, kemudian dalam aspek komunikasi internal yang paling utama adalah iklim organisasi. Jadi iklim organisasi ini merupakan keseluruhan faktor fisik dan sosial yang terdapat dalam organisasi. Jadi semacam kita berinteraksi ya, berinteraksi, iklimnya sehat nggak sih? Ada semacam intrik-intrik nggak sih? Nah, inilah yang menjadikan iklim organisasi ini kemudian merasa mungkin ya beberapa orang, wah aku gak nyaman dengan intrik seperti ini, contohnya seperti itu. Kemudian ada iklim komunikasi. Nah, fungsi kegiatan yang terdapat dalam komunikasi untuk menunjukkan kepada anggota bahwa organisasi tersebut mempercayai mereka dalam memberikan kebebasan dalam mengambil risiko, meliputi pesan dan peristiwa yang berhubungan dengan pesan yang terjadi dalam organisasi. Nah, iklim komunikasi ini memang harus dibangun dari awal. Karena apa? Karena dalam komunikasi inilah nanti yang akan memudahkan penyusunan kerja, terus kemudian capaian-capaian yang akan kita tuju. Nah, yang selanjutnya adalah kepuasan kerja pasti. Nah, kepuasan kerja ini memberikan apa ya istilahnya sebuah kepercayaan, apa ya, kebanggaan tersendiri dalam kita bekerja di suatu organisasi ataupun dalam sebuah corporate seperti itu. Nah, aspek dalam komunikasi internal contohnya adalah dalam budaya organisasi. Ini adalah sistem organisasi yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja. Nah, budaya organisasi ini kalau saya singkatkan di sini, ini adalah nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi tersebut. Nah,
budaya organisasi ini menjadikan sebuah jalan ya, istilah rules utama ketika kita menuju suatu tujuan, visi misi dari perusahaan, visi misi dari sebuah organisasi. Iya, budaya organisasi inilah yang menjadi realnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian PR ini sebagai fungsi manajemen. Jadi secara singkat, PR sebagai fungsi manajemen ini adalah memperkirakan, menganalisis dan menginterpretasi dari setiap tindakan yang mempengaruhi operasi dan rencana organisasi. Nah, intinya seperti itu. Nanti secara detail teman-teman bisa melihat nih materinya. Nah, memperkirakan, analisis, terus kemudian menginterpretasi dan evaluasi ini adalah fungsi dari manajemen itu sendiri yang menjamin ya, artinya meskipun bukan 100% tetapi ini adalah semacam kontrol mutu, semacam jalan ataupun semacam bangunan secara tidak terlihat, tetapi yang menjalankan sebuah organisasi adalah fungsi-fungsi manajemen seperti ini. Nah, didukung oleh apa? Didukung oleh peran komunikasi tentunya. Nah, the role of PR in marketing. Jadi marketing ini dalam fungsi marketing atau PR ini dalam posisi penjualan marketing atau kita dalam usaha untuk menjual sebuah barang, ya itu adalah kreatif positive image. Jadi membuat semacam atau membuat positif branding yang mempunyai high value. High value itu adalah semacam nilai-nilai yang tinggi atau nilai yang sulit ditolak, bahwa program yang saya bawa, produk yang saya bawa, saya sebagai public relationsnya suatu organisasi, ini adalah produk yang terbaik. Nah, produk yang terbaik yang kami buat. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Kemudian ada hubungannya dengan marketing adalah bagaimana sebuah interest in the marketing, consumer and demand, kemudian interest in relationships. Jadi bagaimana kita membuat hubungan antara kita sebagai produsen dengan konsumennya. Kemudian treated as a distinct management function. Jadi membuat apa ya, mengetrit ya istilahnya, atau meng-create jalan bagaimana kita menarik konsumen ini, sekaligus kita juga menjadi bagian dari mereka. Jadi proses integrasi ya istilahnya, tapi dengan jalinan komunikasi secara humas seperti itu. Nah, contohnya lagi adalah introduce a new product. Jadi tentunya produknya bukan hanya produk jadi ya, mungkin produk jasa, produk semacam produk pendidikan, semacam produk yang inovatif, mungkin dalam bentuk proposal, semacam prototype lah seperti itu. Nah, hari ini banyak program-program juga yang di sini bisa kita lihat ada cultivate new market. Jadi bagaimana kita menarik data, terus kemudian secondary market, bagaimana meraih pasar yang lain, istilahnya pasar kedua, bagaimana memperkuat pasar nih, bagaimana kita akan menjual produk kita dan memperkuatnya di titik-titik tertentu. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada citra dan reputasi citra, karena hubungannya press release ini bagaimana kita mendekatinya, yaitu dengan satu adalah citra dan reputasinya. Nah, citra yang merupakan atau impresi seseorang terhadap sesuatu, merupakan persepsi yang terbentuk dalam benak manusia. Dalam ilmu psikologi, citra diartikan sebagai penggambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas. Menurut Frank Jeffkin, citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Jadi citra ini penggambaran tentang sesuatu, citranya menarik nih, tetapi kadang-kadang kok tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, seperti itu. Kemudian jenis citra menurut Frank Jeffkin ini adalah citra bayangan. Citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang-orang yang dalam biasanya pimpinan mengenai orang luar terhadap organisasinya. Jadi tidak
tidak validnya, istilahnya seperti itu. Citra ini cenderung positif dan bersifat fantasi. Namun karena ketiadaan informasi yang lengkap, maka citra yang diperoleh ini merupakan ya semu, belum tentu tepat. Nah, seperti itu. Kemudian citra yang berlaku. Nah, citra yang berlaku adalah citra yang melekat pada orang lain terhadap organisasi atau perusahaan. Citra ini sering tidak sesuai kenyataan karena semata hanya membentuk pengalaman atau pengetahuan orang lain sebelum yang belum tentu memadai. Citra ini cenderung negatif nih, biasanya seperti itu. Nah, elemen pembentuk citra ini adalah ya yang pertama adalah fisik, ini identitas non fisik, kedua seperti norma, budaya, nilai, visi, misi dan sebagainya. Ada manajemen organisasi, kualitas output atau hasil organisasi, aktivitas dan pola hubungan, ada leadership, ada great leader, ada kemampuan finansial, inovasi, tanggung jawab, keunggulan, kepribadian baik itu kepribadian pimpinan, kepribadian pegawai dan sebagainya. Jadi faktor-faktor pembentuk citra ini adalah semacam sistem ya istilahnya. Jadi sistem ini yang bekerja secara penuh pada suatu organisasi ini jadi semacam bentuk tubuh secara sempurna. Jika satu orang atau satu bagian ini tidak mempunyai berperan aktif dan mempunyai peran positif istilahnya, maka yang lain juga akan terdampak, biasanya seperti itu. Nah, faktor lain pembentuk citra adalah adanya kemampuan atau pimpinan dalam menyelesaikan tugas. Jadi ini istilahnya intuisinya dari pimpinan nih. Oke, saya akan mau meng-create ini, modelnya seperti ini. Kemudian ada praktek organisasi, ada job design, reward, dan mungkin ada komunikasi dalam mengambil keputusan. Terus kemudian mungkin ada hukuman ya, seperti itu. Manajemen waktu, ya oke. Jadi bagaimana kita mengelola seluruh pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi. Penguasaan identitas diri yang mencakup aspek fisik, personil, kultur dan sebagainya, ini lebih bersifat personal. Jadi bagaimana kita membawakan diri secara personal, terus kemudian kita menyiratkan diri kita secara personal, itu bagaimana sih citranya. Nah, seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti teman-teman bisa melihat, mengecek kembali, istilahnya mereview kembali dan mendalami materi ini secara lebih lengkap di materi Google Classroom. Nah, contohnya seperti itu. Beberapa support materi juga sudah masuk. Oke, nanti bisa dicek. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.